Strike sukses menjadi salah satu aktor yang membawa Garuda Muda lolos ke semifinal Piala Asia U23. Pemain 21 tahun ini berhasil memborong 2 gol indah kontra Korea Selatan. Performa menawannya ini menjadi pembuktian ketajaman Strike yang sempat diremehkan. Netizen tanah air sempat menghujat sang pemain karena dianggap gagal menjadi striker tajam. Bahkan, Strike sempat digelari El Klemar-Klemer karena terlalu lembek di depan gawang lawan. Bagaimanakah perjuangan Rafael Strike membuktikan ketajamannya untuk Garuda Muda? Sempat dihujat striker Klemar-Klemer. Sejak resmi mendapat paspor Indonesia, Rafael Strike belum menunjukkan performa gemilangnya. Dirinya kerap dihujat karena belum menorehkan satupun gol untuk timnas senior. Performa buruk Strike ikut memancing hujatan sinis dari netizen tanah air. Sang striker akhirnya dijuluki El Klemar-Klemer akibat kurang tajam sebagai ujung tombak skuad Garuda. Padahal, Strike sudah membuka keran golnya bersama timnas Indonesia U23 saat melawan Taiwan. Dirinya mencetak 1 gol untuk kemenangan telak 9-0 atas negara tetangga Tiongkok ini. Shin Tae-yong selaku pelatih memuji hebat performa lini serang Garuda Muda termasuk Strike. Skor hari ini menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia sudah lebih baik dari sebelumnya. Saya meminta para pemain untuk tetap fokus dan kita yakin bisa menang, kata Shin Tae-yong. Berkat kemenangan ini, Indonesia berhasil memuncaki klasemen mengungguli Turkmenistan. Skuad Garuda Muda dipastikan lolos Piala Asia U23 dan tergabung di Grup A. Banyak pihak memprediksi timnas Indonesia U23 bakal menjadi bulan-bulanan tim kuat seperti Qatar, Australia, dan Yordania. Performa inkonsisten Rafael Strike bersama skuad Garuda karena dimainkan di posisi anyar. Sang pemain yang berposisi asli sebagai winger kiri harus bermain sebagai striker tengah. Keputusan Shin Tae-yong memindah posisi Strike ini belum berdampak positif. Strike belum melesakkan satupun gol untuk timnas senior sampai bulan April. Pemain keturunan Belanda ini menyebut sulit mencetak gol karena masih terus beradaptasi dengan komposisi tim. Saya tahu ini sulit, kami merupakan tim muda dan sangat baru terbentuk, jadi kami harus terbiasa terlebih dahulu untuk mendulang gol, kata Strike. Memainkan Strike di posisi ujung tombak dilakukan Coach Shin karena tipisnya stok striker. Skuad Garuda hanya memiliki Ramadan Sananta dan Hoki Caraka sebagai pelapis. Netizen sempat meminta Shin Tae-yong menurunkan Sananta daripada terus memaksa Strike. Keputusan Coach Shin ini langsung disindir tajam oleh Tommy Welly selaku pundit lokal. Bung Towel merasa Shin Tae-yong pilih kasih, lebih mengutamakan Strike dibanding striker lokal lainnya. Rafael Strike nggak kelihatan seperti Robert Lewandowski yang mainnya sangat jomplang. Ramadan Sananta nggak jauh beda kualitasnya dengan Strike, ujar Bung Towel. Justin Laksana selaku pundit lokal juga sempat memberikan kritik positif untuk Strike. Coach Justin bilang kalau permainan sang striker masih belum terlalu bagus untuk skuad Garuda. Strike bagi saya tidak jelek, bermain bekerja keras, tapi bagus juga enggak. Dia sekali dapat bola muternya kelamaan, ucap Coach Justin. Coach Shin sempat mencoba striker lain seperti Hoki Caraka untuk menggantikan Strike. Namun, striker muda milik PSS Sleman ini juga belum memuaskan keinginan Coach Shin. Sementara itu, pamor Strike di kalangan fans timnas sempat menurun akibat insiden mie instan. Sang pemain tertangkap kamera memakan makanan kurang bergizi ini di pesawat. Banyak netizen yang bilang kalau Strike layak dikritik karena tidak menjaga makanannya. Pasalnya, Marcelino Ferdinand dan Witan Sulaiman juga disindir tajam saat memakan mie instan. Dimainkan terus karena bertipe striker modern. Meski dikritik tajam dari banyak arah, Shin Tae-yong tetap mengandalkan Rafael Strike. Coach Shin menilai tinggi kemampuan sang pemain di skuad Garuda. Shin Tae-yong menyukai permainan Strike yang cocok menjadi striker modern. Sang pemain tidak hanya dimainkan untuk menjadi sumber gol di lini serang. Namun, Strike juga punya skill hebat lain, seperti daya juang tinggi di atas lapangan. Pemain kelahiran 2001 ini diandalkan Shin Tae-yong untuk mengganggu permainan lawan. Strike diberi tugas oleh Coach Shin untuk menjadi mesin pressing skuad Garuda. Peran ini bisa dijalankan dengan baik oleh Strike karena punya stamina mengerikan. Dengan stamina yang kuat, sang pemain lebih dipilih oleh Shin Tae-yong dibanding Ramadan Sananta. Pasalnya, striker Persis Solo ini dianggap belum punya stamina baja. Selain faktor stamina, Strike juga lebih sering jadi andalan karena cerdas mencari ruang. Pergerakan sang pemain diandalkan Coach Shin untuk mengecoh pertahanan lawan. Tusukan Strike juga memberikan skuad Garuda hadiah penalti.
Di Piala Asia 2023, pergerakan cerdas sang pemain harus dilanggar keras oleh pemain Vietnam di kotak penalti. Di turnamen Piala Asia U23 kali ini, Strijk kembali memberikan hadiah penalti saat melawan Yordania. Kemampuan cerdas untuk menemukan ruang bikin sang pemain terus diberi kesempatan. Langsung cetak gol berkelas level Puskás. Kesempatan besar yang diberikan Shin Tae-yong akhirnya dibalas tuntas oleh Rafael Strijk. Sang pemain menampilkan performa spesial di laga krusial melawan Korea Selatan. Strijk menjadi pahlawan Garuda Muda setelah mencetak 2 gol penting. Bermain agresif sejak menit awal, pemain kelahiran Lecheondam ini meneror pertahanan Korea Selatan. Di menit ke-15, sepakan melengkung Strijk meluncur deras ke pojok atas kanan gawang lawan. Kiper Baek Jong-bum akhirnya dipaksa memungut bola untuk pertama kalinya di Piala Asia U23. Pertahanan kokoh Korea Selatan akhirnya jebol lewat tendangan pisang Strijk. Padahal gawang skuad negeri ginseng kesulitan dijebol oleh Jepang, Tiongkok, dan Uni Emirat Arab. Pasukan Taeguk sempat menyamarkan skor lewat gol bunuh diri dari Komang Teguh. Namun, Strijk kembali meruntuhkan mental Korea Selatan dengan mencetak gol keduanya. Di penghujung babak pertama, Strijk kembali menjebol gawang Baek Jong-bum. Umpan lambung cantik dari Ivar Jenner berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Strijk. Dirinya sukses mengecoh Kang Hee-lee sebelum mencetak gol lewat celah kaki kiper Baek Jong-bum. Kontribusi vital Strijk berlanjut dengan mengeksekusi penalti di babak tos-tosan. Garuda Muda akhirnya mencetak sejarah lolos ke semifinal usai mengalahkan Korea Selatan. Laga ini juga membuktikan kalau Strijk mulai bisa diandalkan menjadi ujung tombak. Finishing sang pemain sempat diremehkan, sekarang terlihat sangat mematikan. Strijk berhasil menjawab kritikan netizen yang meragukan kualitasnya sebagai striker jempolan. Rafael Strijk langsung memberikan komentar usai membawa Garuda Muda ke semifinal. Bersama Nathan Cho Aon dan Ivar Jenner, dirinya terlihat sangat bahagia usai laga berakhir. Hari ini kami mengalahkan Korea Selatan dan melaju ke semifinal. Ayo kita menuju Paris dan menciptakan sejarah lagi. Terima kasih supporter. Tutur Strijk dengan semangat. Kemenangan bersejarah Garuda Muda mendapat apresiasi tinggi dari banyak pihak. Erick Thohir mengaku sangat bangga melihat perjuangan pasukan Shin Tae-yong di Piala Asia U23. Generasi emas pesepak bola muda ini telah berjuang dengan semangat tinggi, mental baja, dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Puji Ketua Umum PSSI ini. Keputusan Erick Thohir untuk memperpanjang kontrak Shin Tae-yong terbukti sangat tepat. Garuda Muda kini menatap sejarah berikutnya dengan membidik tiket Olimpiade Paris 2024. Pasukan Shin Tae-yong perlu 1 kemenangan lagi untuk lolos otomatis. Namun, Garuda Muda masih punya harapan jika gagal menang di semifinal untuk lolos lewat jalur playoff. Jika finish di posisi keempat, Timnas Indonesia U23 akan menantang Guinea U23 di playoff. Dengan kembalinya insting tajam mematikan, apakah Rafael Strijk sudah pantas menjadi striker andalan skuad Garuda?